Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran di pagi hari ini dengan keadaan sehat dan semangat. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran di pagi hari ini, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak Ali Anwar SPDI, Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bapak akan mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6A. Untuk itu saya mohon kepada orang tua wali murid untuk mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini selama masa daring. Oleh karena itu, anak-anakku yang bahagia, setelah kita berkenalan, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester Gasal dengan judul Mari Belajar Surah At-Tin. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pembelajaran nanti bisa berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan kita diberi kesehatan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pembelajaran yang pertama yaitu mari belajar surah At-Tin. Materi pembelajaran hari ini yang pertama membaca Quran surat At-Tin, yang kedua menulis Quran surat At-Tin, yang ketiga menghafal Quran surat At-Tin, yang keempat mengartikan Quran surat At-Tin, yang terakhir yaitu memahami dan mengamalkan isi kandungan surah At-Tin. Anak-anakku yang bahagia, setelah kita mengetahui materi pembelajaran hari ini, maka tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membaca surat At-Tin dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menulis Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat menghafal Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa dapat mengartikan Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Yang kelima atau yang terakhir yaitu siswa dapat memahami dan mengamalkan isi kandungan Quran surat At-Tin dengan benar. Materi yang pertama yaitu belajar membaca Quran surat At-Tin. Coba anak-anak perhatikan dengan baik cara pelafalan ayat demi ayat. Ya, kita mulai dulu dari ta'awud, kemudian anak tirukan, kemudian dilanjutkan ke basmalah surah ayat yang pertama, kedua sampai yang terakhir. Anak perhatikan dengan baik supaya kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Untuk itu nanti setelah pembelajaran selesai, Bapak harap anak-anak dapat menghafalkan surah At-Tin dengan benar. Nanti di video kemudian dikirimkan. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun
wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, begitulah cara membaca surat At-Tin. Anak-anak nanti bisa dipraktekkan di rumah ayat demi ayat, satu persatu. Kalau satu sudah benar, kemudian dilanjutkan ayat yang kedua, begitu terus menerus sampai ayat yang terakhir. Supaya apa? Supaya bacaan kita benar. Kalau bacaan kita benar, otomatis Allah akan mencatat amal baik kita itu. Nah, isi kandungan surat At-Tin ayat yang pertama, yaitu wattini wazaitun. Buah tin. Buah tin itu merupakan buah yang enak dan memiliki banyak khasiat atau manfaat. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki banyak kandungan minyak, sehingga buah ini dapat digunakan sebagai minyak wangi. Itu kelebihan dari buah tin dan buah zaitun. Nah, itu contoh. Nah, ini contoh buah tin seperti delima, dan ini adalah buah zaitun. Selanjutnya ayat yang kedua, isi kandungan Quran surat At-Tin ayat kedua, waturi sinin. Nah, demi gunung Sinai. Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel di Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2,285 meter. 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, gunungnya Nabi Musa ketika Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat ini. Jadi Gunung Sinai ini gunung yang pertama kali Nabi Musa diangkat menjadi Rasul. Kemudian gunung ini juga sebagai tempat Rasulullah melakukan sholat sebagai penghormatan atas kesucian tempat ini. Itu namanya Gunung Sinai. Itu kandungan yang kedua, ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, isi kandungan yang ketiga, wahadzal baladil amin. Dan inilah negeri yang aman. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Contoh, dulu Mekah itu pernah mau dihancurkan oleh Raja Abraha atas izin Allah, atas kuasa Allah. Raja Abraha dan pasukan gajah itu tidak mampu menghancurkan Mekah. Karena apa? Allah itu melaknat orang yang mau menghancurkan kota Mekah, sehingga kota Mekah adalah kota yang aman. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura.
atau tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian sejak Nabi Muhammad sebelum lahir, itu Raja Abraha yang menyerang dan yang lain-lainnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya manusia mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat yang keempat ini, anak-anakku yang soleh dan solehah, bahwa Allah itu menjadikan kita itu sebaik-baiknya makhluk, diberi rupa yang diberi wajah yang tampan, yang cantik, ya, diberi akal pikiran, diberi jasad yang begitu sempurna, ya. Kita lihat mata kita, hidung kita, mulut kita, itu adalah bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Perhatikan hewan-hewan yang ada di sekeliling kalian, bandingkan dengan manusia, pasti lebih sempurna manusia itu dari segi fisik maupun jasadnya. Kemudian ada lagi dari segi akal pikiran. Manusia itu diberi akal supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hewan itu tidak ada akal pikirannya, sehingga hewan itu kesana kesini tidak berpakaian pun dia tidak memiliki malu. Berbeda dengan manusia. Manusia diberi akal, harus digunakan sebaik-baiknya, ya, dapat membedakan yang baik yang harus kita kerjakan, yang buruk ya kita tinggalkan. Itu fungsi akal manusia. Selanjutnya ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi anak-anakku, ayat yang kelima ini menegaskan bahwa sekalipun kita sudah diberi sesuatu yang sempurna oleh Allah, tetapi kita bisa hina, ya, bahkan hina, lebih hina daripada binatang. Contoh orang-orang yang korupsi, ya, itu adalah orang yang lebih rendah daripada binatang. Mereka rakus memakan hak miliknya rakyat. Hewan tidak memiliki sikap itu. Kalau hewan itu sudah makan kenyang ya sudah, ya, tidak menimbun seperti itu. Kalau orang korupsi sudah kaya malah tambah kaya terus, tambah korupsi, tambah makan punyanya, haknya masyarakat atau rakyat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita diberi akal manusia, kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pergunakan sebaik-baiknya, ya. Yang baik kita laksanakan, yang buruk kita tinggalkan. Contoh, kita disuruh menyapu, ya kita sapu. Membantu orang tua, itu adalah sesuatu yang baik. Menolong adik kita, mengajak adik kita bermain, itu adalah sesuatu yang baik, ya. Maka kita harus lakukan.
Contoh taat kepada Allah, sholat 5 waktu itu juga baik, puasa itu juga baik, zakat, berkorban, semuanya itu merupakan baik, ya. Maka itu kita harus melakukannya. Ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Supaya kita tidak hina, kita harus beriman kepada Allah. Iman itu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Contoh, kita disuruh sholat oleh Allah, ya kita laksanakan. Kita disuruh puasa, membayar zakat, ya haji apabila mampu, itu adalah kita perintah Allah terhadap kita, ya kita laksanakan. Kalau yang tidak boleh dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Allah itu kita jauhi. Contoh, menyakiti teman kita, memusuhi teman kita, ya, menjelek-jelekkan teman kita, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan kita harus jauhi seperti itu. Kemudian amal soleh itu berperilaku baik, berbuat baik terhadap semua orang. Contoh beriman itu ada gambar orang sholat itu merupakan orang yang beriman kepada Allah. Kemudian ini contoh amal soleh, memberi infak kepada fakir miskin, memberi sedekah kepada fakir miskin. Kemudian menolong teman yang jatuh, itu juga amal soleh. Setelah kita belajar ayat yang ke-6, kita lanjutkan yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia. Jadi setelah kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kita diberi akal untuk melaksanakan mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah itu nanti di akhirat sana, di akhirat kelak, kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita diberi akal itu untuk apa? Nah, itu nanti ada pembalasannya. Kalau kita gunakan dengan sesuatu yang baik, otomatis Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Kalau akal kita pergunakan dengan sesuatu yang buruk, maka balasannya adalah di neraka. Kemudian ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengendaliannya. Pengendalian Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya, berupa surga dan yang lain-lain. Rangkuman setelah kita belajar tentang surat At-Tin tadi, kita harus mengetahui surat At-Tin itu terdapat dalam Al-Quran urutan yang ke-95. Ya, surat ini terdiri atas 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan surah Makkiyah. Allah subhanahu wa ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri dari jasmani dan rohani yang seimbang. Kemudian yang kelima adalah Allah memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Yang keenam, manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh.
walaupun Allah telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Kemudian rangkuman yang ke-8, Allah Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Sebelum pelajaran kali ini kita akhiri, kita memohon sama-sama kepada Allah, mudah-mudahan pelajaran tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah wa ala niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.